Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kita akan coba lihat dari PB, ya, dari PB, yaitu dari Yohanes pasal 10. Ya. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 lebih pendek dikit dibanding Yeskiel tadi, ya, lebih penting. Baik, kita lihat dulu yang bagian pertama. Ya. Yang pertama silakan Pak Alex baca ayat 1 sampai 6. Yohanes 10 ayat 1 sampai 6, Alkitab berkata demikian, Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Belum di-unmute Pak Haling. Ya, sorry. Ya. Ayat 1 sampai 6. Di sini kita akan baru melihat ada pencuri, ada orang asing, manjat tembok dan tidak melalui pintu, dan dikatakan yaitu bukan gembala, ya, itu adalah pencuri, itu adalah orang asing, ya. Nah, dikatakan setelah bicara ayat 1 sampai 5, kesimpulannya adalah orang-orang tidak ngerti, ya, sehingga ayat 6 itu kesimpulan dari ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus bicara di atas itu tentang manjat, tidak melalui pintu, manjat tembok, dan itu adalah orang asing, itu adalah pencuri, ya. Orang tidak ngerti. Jadi maksudnya Yesus mau bicara apa gitu loh. Ya, jadi kesimpulan ayat 6 itu dikatakan orang-orang tidak ngerti, ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Kita lihat sekarang ayat 7 sampai dengan terakhir 21. Ya, kita bagi dua aja. 7 sampai 14, terus 15 sampai 21, ya. 7 sampai 14 silakan Pak Herman bacakannya. Terus 15 sampai 21 silakan Ibu Rina. Ayat 7. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan
aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapat setan memelekkan mata orang-orang buta?" Sekian. Ya, oke, sampai situ. Ya. Nah, sekarang tugas kita yang berikut adalah melihat dari ayat 7 sampai 21. Ya. Saya ajak Bapak Ibu melihat yang saya ringkaskan ini. Ya. Jadi Yohanes pasal 10 itu ayat 1 sampai 5 di situ bicara banyak pencuri orang asing yang bukan gembala. Ya, yang manjat tembok dan tidak melalui pintu. Terus ayat 6 kesimpulannya tidak ngerti orang-orang apa maksudnya itu. Ya. Nah, maka kalau kita perhatikan ayat 7 sampai 10 di situ bicaranya pintu. Ya. Yesus bilang aku adalah pintu. Ya. Yang bagian atas tadi kan bicara orang tidak mau melalui pintu tapi manjat tembok. Ya. Nah, sekarang Yesus bicara pintu itu dia akulah pintu. Ya, pintu pada domba-domba. Ya. Jadi siapa yang datang sebelum Yesus, pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Di sini bicaranya pintu 7 sampai 10. Ya. Cukup ruwet di dalam perikop ini. Yang ruwetnya justru adalah bagaimana kita memahami pintu. Karena Yesus bilang dialah pintu. Ya. Yesuslah pintu. Ya. Berarti kan pintu pada domba-domba. Bicara seperti kandang, maka Yesus pintu menuju domba-domba. Tapi di sana bicara juga yang datang sebelum Yesus dikatakan pencuri. Oke, itu masih agak bingung. Tidak apa, kita tinggalkan dulu. Kita lihat ayat-ayat berikut. Kalau ayat berikut 11-18 itu hal besar yang dibicarakan justru adalah Yesus adalah gembala. Kalau tadi bicara Yesus adalah pintu, yang sekarang bicara Yesus adalah gembala. Ya, Yesus adalah gembala. Tadi Yesus adalah pintu. Terus di sini ayat 11 ini bicara Yesus gembala diperbandingkan dengan upahan. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba. Ya. Mestinya gembala upahan ya juga adalah gembala. Sepanjang dia mengerjakan tugas sebagai seorang gembala dengan benar. Ya. Tapi di sini tidak mau bicara begitu. Tidak mau lagi bicara tentang gembala itu benar atau salah. Ya. Tapi langsung bicara aja ya. Langsung bicara Yesus gembala, terus
perbandingkan dengan upahan yang bukan gembala. Mestinya upahan juga ada yang pekerjaannya gembala, tapi langsung dikatakan sini upahan yang bukan gembala dan bukan milik domba. Nah, karena dia upahan bukan gembala, bukan milik domba, maka dikatakan serigala datang, dia meninggalkan domba-domba, sehingga domba-domba diterkam, dicerai-beraikan. Ia lari karena ia upahan dan tidak memperhatikan domba-domba. Lalu baru sambung lagi setelah aku adalah gembala yang baik. Sambung lagi, aku adalah gembala yang baik. Dan apalagi buktinya, selain dia melindungi, kalau ayat-ayat di atas bicaranya melindungi, gembala yang baik melindungi. Kalau bicara ayat 14 itu adalah gembalanya mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal gembala. Terus sekarang dibicarakan lagi, diperbandingkan sama seperti Yesus mengenal Bapa, Bapa mengenal Yesus. Bicara hal-hal begitu. Lalu baru bicara lagi domba-domba mengenal Yesus. Setelah itu lebih jauh lagi bicara lagi. Ini ada satu kandang domba, ya. Tapi ada lagi dari kandang yang lain. Nanti domba dari kandang ini dengan domba dari kandang lain itu akan disatukan, digembalakan oleh Yesus. Nah, bicara seperti itu lagi. Terus bicara apa? Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi domba-domba. Domba-domba yang sudah tadi dibicarakan dari dua kandang yang berbeda. Nah, ini kemungkinan kita bisa pahami sebagai satu kandang dari orang-orang Yahudi. Satu kandang dari bangsa-bangsa di luar Yahudi yang akan disatukan dengan Yesus sebagai gembala. Lebih jauh lagi dikatakan, ya gembala itu mengasihi, buktinya berikan nyawanya. Bahkan di sini bicara lebih jauh lagi, menerimanya kembali. Dan terus bicara lagi sampai kemudian Yesus bilangnya apa? Tugas itu dia terima dari Bapa. Ya. Nah, sampai ini selesai, 19:20-21 bicaranya orang-orang Yahudi menjadi terbagi dua. Sebagian memandang Yesus enggak, ya, ngawur, gila, kerasukan setan. Tapi yang lainnya melihat ini benar, orang benar, patut didengarkan. Oke, sampai sini dulu. Silakan. Pak Ali, Iya. Pak, kalau Yesus adalah pintu itu pernah saya baca artikel atau pas persiapan khotbah itu kan mencari apa nih namanya arti dari Yesus adalah pintu. Kalau pada masa itu memang gembala itu apa namanya kandang domba itu enggak ada pintu seperti kita punya gitu. Jadi pintunya memang gembala itu gitu. Jadi apa namanya dia tidurnya ya di area pintu itu, jadi nggak ada pintu kayu atau pintu papan gitu, nggak ada. Jadi gembalanya itulah yang jadi pintu. Jadi ketika dia nanti mengajak dombanya keluar masuk kandang, ya melalui gembala itu. Makanya dikatakan kalau bukan melalui pintu, ia adalah seorang pencuri. Seperti itu, Pak Ali. Oke. Ya. Ini juga menarik sih. Saya belum pernah dengar yang begini ya, memahamin. Kandang itu tidak pakai pintu, tapi yang domba itu sendiri yang menjadi pintunya. Tapi ya jadi Pak Hali, tapi ya jadi kok saya pernah baca sih, tapi ya jadi pertanyaan juga, apa pencuri mau masuk aja harus manjat, Pak. Berarti sekelilingnya dikasih tembok. Nah, sekelilingnya dikasih tembok, Pak. Kok pintu aja kesulitan mereka buat atau tidak mau buat? Itu juga satu gimana ya untuk penjelasannya, Pak. Karena pencuri itu untuk masuk itu harus manjat, Pak. Berarti sekelilingnya itu di tembok atau di papan atau di mana, enggak tahu saya modelnya. Tetapi kok tinggal satu-satunya depan itu pintu, kok gembala mau-maunya tidur di sana gitu loh. Itu saya juga pikir gitu loh, Pak. Kalau sih saya lihat mungkin loh. Kalau saya sih memikirkan istilah ini ya enggak mesti
harus kita pahami sebagai letterleks, Pak. Melihat secara harfiah. Bisa berarti pintu adalah masalah akses, Pak. Jadi kalau ada domba-domba mau menemukan sesuatu yang baik atau apa rumput yang hijau, dia harus melalui Tuhan. Kalau kita mau dapatkan hidup yang tanda kutip yang baik, sejahtera, damai, ya kita harus ada di dalam Tuhan atau melalui Tuhan aksesnya. Mungkin itu kira-kira, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ibu Ida gimana nanggapinya? Jadi waktu itu kalau mengartikannya, menafsirkannya seperti itu, mengaplikasikannya gimana? Ya, kalau lihat konteksnya pada masa itu, Pak, ditarik pada 6:11-nya ya. Jadi pada masa itu memang gembala itu sebagai pintu. Jadi Yesus ini mengambil hal-hal yang terjadi pada masa itu. Makanya dia langsung mengambil perumpamaan ini. Begitu, Pak. Ya, maksud saya betul. Itu kan adalah menafsirkan Yesus adalah pintu adalah dengan gambaran seperti itu. Lalu maksud saya itu kita berangkat lebih jauh, seandainya hanya bicara ayat 7 sampai 10, terus setelah mau diaplikasikannya bagaimana? Ya, berarti kalau aplikasinya kan untuk memiliki kehidupan, soal makan minum padang rumput yang hijau, itu yang melewati pintu itu, yaitu Yesus sendiri gambarannya di situ. Oke, ya, ini lebih jelas. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya Pak Ali, yang saya pernah baca itu berkaitan dengan latar belakang dari perumpamaan ini, gambaran ini, yang di ayat sebelum dan sesudahnya persis itu kan berkaitan dengan respon dari apakah itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Farisi. Yang saya pernah sempat baca itu, pada waktu itu yang disebut sebagai gembala itu menunjuk kepada para pemimpin-pemimpin agama, termasuk orang-orang Farisi ini. Jadi secara umum di dalam pemikiran pendengar pada waktu itu, gembala-gembala itu adalah mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa dia adalah pintu, itu, nah itu menunjuk kepada satu satu pesan di mana ya mereka harus kalau mau masuk ke dalam itu atau masuk atau keluar dengan kehidupan yang baik itu ya harus melalui dia itu, yang kalau kita lihat di ayat yang ke-10 itu. Lalu kemudian ditegaskan bahwa dia itu adalah gembala yang baik. Yesus mengatakan sendiri kemudian di dalam ayat yang ke-11. Menjadi suatu perbandingan antara kehidupan atau perilaku atau kesaksian para pemimpin yang disebut gembala-gembala pada waktu itu dengan dia yang menyebut dirinya sebagai gembala. Itu sih Pak Ali, makasih. Ya, ini juga menarik. Memang kalau dalam konteks PB, kalau kita lihat pembicaraan tentang gembala, ya, dalam konteks PB, pembicaraan tentang gembala, itu adalah banyak hal urusan tentang keagamaan. Ya, banyak hal urusan keagamaan. Sehingga kalau di dalam bagian ini ditafsirkan sebagai, seperti tadi Ibu Rina katakan, ditafsirkan sebagai orang-orang Farisi. Ya, itu adalah gambaran dari ya gembala yang tidak baik gitu. Ya. Atau bahkan lebih jauh dari itu, pencuri dan lain-lain. Ya. Sementara mau dikontraskan dengan Yesus adalah gembala yang baik, walaupun dia tidak bicara langsung ya tentang siapa itu gembala yang tidak benar itu, tapi dia hanya menyinggungnya sebagai orang upahan, bukan gembala.
dan bukan pemilik domba-domba. Silakan. Oke. Kalau gitu kita lihat lebih luas, ya. Kalau Yohanes pasal 10 ini atau di PB ini, dia bicara terutama hubungan gembala dengan domba. Ya. Kalau di PL dia bicara paling-paling adalah soalnya adalah Allah dan umat. Ya, Allah dan umatnya. Ya. Kalau di dalam PB dan Yohanes 10 ini bicara domba dengan gembala, yaitu umat dengan yang menggembalakan umat itu. Ya. Dia tidak terlalu berbicara soal, dia tidak akan terlalu menekankan soal umat dengan Allah. Ya. Tapi bicara umat dengan yang menggembalakan umat tersebut. Balik juga bisa kita pahami sebagai pemimpin. Ya. Tapi dalam hal ini kita lebih membatasinya pemimpin dalam keagamaan. Ya. Nah, konteks PB bicaranya seperti itu. Silakan, masih berkaitan dengan perikop ini. Oke, kalau udah ada saya lanjutkan lagi.